Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Oke, bagaimana kabar adik-adik maupun bapak ibu guru yang ada di seluruh Indonesia? Di sini Kak Furkan kembali berbagi pembahasan soal TKA ya kan persiapan TKA matematika. Di sini ada matematika lanjut dari jenjang SMA ya. Ini Kak Furkan akan membahas khusus atau khususon ya, wabil khusus tentang matriks maupun tentang polinomial ya. Jadi ada tiga soal yang Kak Furkon bahas. Ada dua soal tentang matriks dan satu soal tentang polinomial. Dan ini sudah tipe terbaru ya Bapak Ibu atau adik-adik yang ada di seluruh Indonesia tentunya ya, yang sedang bersiap di persiapan untuk menghadapi TKA di bulan Oktober. Sebelumnya teman-teman wajib menekan tombol yang merah itu ya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon melakukan pembahasan soal terbaru ya terkait matematika jenjang SMP sampai kuliah tentunya ya. Oke, di sini teman-teman bisa coba dulu ya. Ini untuk Bapak Ibu yang menonton bisa share ke murid-muridnya ya, supaya lebih mantap tuh nanti persiapan TKA-nya seperti itu. Ini tentang matriks. Jadi kalau ada matriks, persamaan matriks kayak gini, teman-teman langsung fokus di persamaan yang dimaksud ya teman-teman ya. Jadi persamaannya langsung kita gas di sini. A plus B sama dengan C transpose. A-nya ada, B-nya apa? B-nya ada, yang nggak ada itu adalah C transposnya. Sehingga langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah mencari C transposnya ya. Jadi C transpose kita ubah ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, di situ Y1 kan baris kita ubah jadi kolom, 58 baris kita ubah jadi kolom, 58. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini masih sudah enak lah seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan A ditambah B. Berarti ini teman-teman tambahkan. Menambahkannya gimana Kak? Masing-masing posisi ya. Jadi masing-masing posisi. Jadi kiri atas dengan kiri atas langsung ditambahkan. Jadi langsung kita ke persamaannya. Jadi A ditambah B itu sama dengan C transpose. Lah, A ditambah B itu langsung kita ubah jadi A ditambah B ya. Jadi itu X ditambah 2 ditambah 2 berarti X min 2. X ditambah min 2 berarti X min 2. Terus di sini min 1 min plus 2. Oke ya. Min 1 plus 2. Kemudian di sini 4 ditambah 1. Dan ini yang terakhir adalah 3 ditambah 5. Ah, sama dengan C transpose ya yang kita cari tadi teman-teman ya. Yang kita cari tadi yaitu Y 5, di sini 1, di sinilah 8. Seperti ini teman-teman. Jadi kita operasikan pokoknya penjumlahan atau pengurangan itu dioperasikan yang seletak. Berbeda kalau perkalian itu baris dikali kolom. Oke. Kemudian gimana Kak? Ya kita rapikan teman-teman ya. Kita rapikan di sini, kita rapikan. Jadinya nanti ini tetap X min 2 ya teman-teman ya. X min 2, min 1 min 2 di sini min 3. Sorry. Min 1 min 1 plus 2 itu adalah 1. Kemudian di sini 5, di sini 8 sudah aman ya teman-teman. Nah, kemudian ini sama dengan apa? Ini sama dengan yang ini Y158 teman-teman ya. Y158. Bentar. Oke, ini sama dengan Y158. Lah, seperti ini teman-teman ya. Jadi, kita memperoleh hubungan antara X dan Y-nya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita X min 2 itu sama dengan Y. Nah, ini merupakan pertanyaan terbuka ya. Jadi ada banyak nilai yang memenuhi asalkan X dan Y-nya cocok, berarti kita ambil seperti itu teman-teman ya. Jadi kita cocokkan dengan jawaban-jawaban yang ada karena ini tipenya adalah pilihan ganda kompleks, artinya lebih dari satu jawaban benar. Pokoknya ini intinya X min 2 itu sama dengan Y. Atau kita sederhanakan X min Y itu sama dengan 2. Kita pindah-pindah aja teman-teman supaya enak. Nah, setelah kita ketemu persamaan ini X min Y sama dengan 2, kita OTW ke ini. Nah, ini. Pokoknya X dikurangi Y itu harus sama dengan 2. Ini adalah suatu aturannya teman-teman di sini.
X dikurangi Y harus sama dengan 2. Coba di sini 2 dikurangi 0, 2 benar? Ya benar. Nah, jadi ini adalah pernyataan yang benar. Karena 2 dikurangi 0 itu 2. Kemudian 3 dikurangi 2 itu 1 berarti salah teman-teman. Kan tidak 2. 4 dikurangi 2 benar? Ya benar. Ini benar juga ya. 4 dikurangi 2, 2. 5 dikurangi 2 ini 3 salah. 6 dikurangi 4 juga 2. Berarti ada 3 pernyataan yang benar. Seperti ini teman-teman ya, bisa dipahami ya. Ini sama ini benar. Karena selisihnya itu jika dikurangi itu sama dengan 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Lumayan, ya kan? Lumayan. Oke. Lanjut kita ke soal tipe berikutnya, ada benar salah. Ini tentang polinomial ya teman-teman ya. Ada tentang polinomial. Sebentar ini teman-teman. Ini tak gesernya ke bawah aja ya. Supaya ada space untuk kita oret-oret. Oke, masih semangat teman-teman ya. Gaskan lur. Ini polinomial, ada benar salah. Coba kita kerjakan bareng-bareng. Atau teman-teman mau nyoba silakan di pause dulu videonya. Di sini ada suku banyak atau polinomial Px itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah Px kuadrat ditambah 10x tambah 3. Lah, ini habis dibagi x plus 1. Lah, ini ada teoremanya teman-teman ya, yaitu teorema faktor. Gimana Kak teorema faktor itu? Teorema faktor itu adalah ketika teman-teman itu faktornya habis dibagi itu sisanya 0, ya kan? Habis dibagi itu artinya sisanya 0. Artinya jika polinomial Px ya kan itu ternyata habis dibagi, teman-teman. Polinomial Px itu habis dibagi katakanlah x min a. Apa yang terjadi? PA sama dengan 0. Mengapa Kak? Ya sisanya 0. Misalkan sisa sekian ya PA sama dengan sisanya itu, teman-teman. Jadi dinolkan dulu. Jadi X min A sama dengan 0, X sama dengan A kan. Makanya PA sama dengan 0. Berarti kita di sini fokus di X plus 1-nya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian X plus 1 berarti kita nolkan gitu loh teman-teman ya. Jadi X plus 1 sama dengan 0 berarti X-nya ketemu min 1. Seperti itu. Nah, min 1 masukkan ke sini berarti kita punya karena habis dibagi ya kan berarti P min 1 itu sama dengan 0 gitu teman-teman ya. P min 1 itu sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan aja teman-teman. X-nya diganti min 1 ya. Berarti 2 kali min 1 pangkat 3 ditambah P kali min 1 kuadrat ditambah 10 kali min 1 ditambah 3 sama dengan 0. Ini min ya, min 2. Kemudian plus P. Oke ya, min 1 kuadrat ini positif. Min 10 ditambah 3 sama dengan 0. Kita tinggal berarti min 12 ditambah P ditambah 3 sama dengan 0. P-nya berarti 12 min 3 dong. Oke, berarti sama dengan 9. Benar atau salah? Ya, ini benar. Ya kan P-nya 9. Seperti itu. Nah, kemudian apakah 2x plus 1 faktor dari Px? Nah, ya kayak tadi 2x plus 1 berarti apa? 2x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya kita masuk min setengah. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lakukan lagi. Kita lakukan lagi. Sebentar teman-teman, ini tak geser dulu ya soal berikutnya. Oke, ini nggak cukup ini. Sebentar. Oke ya, jadi di sini teman-teman bisa pahami 2x plus 1 adalah faktor. Kita coba cek ya teman-teman ya. 2x plus 1 adalah faktor. Berarti 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti aku punya 2x sama dengan min 1. X-nya ketemu min setengah. Sebentar teman-teman. Ini masih oke. Stay in here. Oke. Oke, ini ada gangguan ya teman-teman. Min setengah. Lah, kita masukkan ya. Berarti 2 kali min setengah pangkat 3 sama aja. Kita harus selidiki sama dengan berapa itu.
Berarti ini tak selidiki ya. Berarti 2 kali min setengah pangkat 3 ditambah P-nya masuk 9 ya teman-teman. 9 kali min setengah kuadrat ditambah 10 kali min setengah ditambah 3 itu hasilnya berapa? Gitu teman-teman. Oke, berarti 2 pangkat 3 itu 8 ya teman-teman ya. Berarti 2 kali min 1/8 ditambah dengan 9 kali 1/4 ditambah ditambah min 5 ya teman-teman ya. Sebentar. Min 5 ditambah 3. Nah, berarti min 1/4 ya kan, ini min 1/4 coret. 1 ini 4. Min 1/4 plus 9 1/4. Berarti 8/4 ya teman-teman ya. 8/4. Dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 2 min 2 ya teman-teman ya. Berarti 2 min 2 sama dengan 0. Berarti betul ya. Karena sisanya 0. Berarti ya faktor ya kan. Ini adalah faktor. Mengapa Kak? Karena sisanya 0. Sama dengan 0 tadi. Kalau misalkan nggak sama dengan 0 berarti pernyataan yang salah. Seperti itu. Ini betul juga teman-teman. Bisa dipahami ya. Kemudian ini juga sama, apakah X plus 3 faktor dari PX? Berarti X-nya diganti min 3 teman-teman ya. Jadi dengan cara yang sama, X plus 3 sama dengan 0. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini Kak Furqon tulis X plus 3 itu sama dengan 0, otomatis X-nya ketemu min 3. Ya sama aja teman-teman cek. 2 kali min 3 pangkat 3 ditambah 9 kali min 3 pangkat 2. Ditambah 10 kali min 3 ya kan, 10 kali min 3 ditambah 3 ya kan, ditambah 3. Apakah itu sama dengan 0? Kita belum tahu ya, kita pastikan dulu. Min 3 pangkat 3 itu 9. Min 9 sorry ya. Min 9 tambah 2 berarti dikali 2 berarti min 18. Ditambah dengan 9 kali 9 81 min 30 tambah 3. Kayaknya nggak 0 ini teman-teman ya. Ya kayaknya nggak 0 ini. Ini min 18 tambah 3 aja min 15 loh. Min 15 min 30 plus 81. Intinya tidak 0. Nggak usah dihitung, nggak masalah. Berarti bukan merupakan faktor karena tidak menghasilkan 0. Berarti ini pernyataan salah. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau faktor itu dinolkan dan X-nya itu ketemu, baru nanti teman-teman cocokkan ke pernyataannya benar atau salah. Lanjut kita ke soal terakhir teman-teman ya. Di sini ada determinan dari matriks. Oke. Lah, untuk mencari determinan teman-teman harus paham dulu ya. Jadi disilang teman-teman ya. Biasanya teman-teman silang. Jadi misalkan aku punya A, B, C, D kayak gini, maka ini determinan matriks X katakanlah ya. Makanya determinan matriks X itu rumusnya adalah AD dikurangi B, BC. Seperti ini. AD min BC. Nah kemudian ada suatu sifat determinan inverse itu seperdeterminannya ya kan, itu sama dengan seperdeterminan A, sehingga nanti kita bisa main kayak gini, determinan A dikali dengan B itu bisa dipecah. Ini sifat-sifat yang harus teman-teman pahami supaya cepat ngerjakannya. Sampai paham ya. Nah, sekarang kita nyari determinan B-nya dulu ya kan, yang diketahui. Berarti 2 kali 3 dikurangi 4 kali 1 kan gitu teman-teman ya. Sehingga nanti determinan B itu sama dengan 2 kali 3 dikurangi 4 kali 1. Berarti 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ini dulu. Oke. Nah sekarang ini kita masuk ke determinan AB inverse-nya ya kan. Oke, langsung kita ke persamaannya. Determinan AB inverse itu sama dengan 3 kali 1 dikurangi min 2 kali min 1. Seperti ini teman-teman ya. Oke, ini kita pecah teman-teman ya. Kita pecah.
Sehingga nanti ini determinan A dikali determinan B inverse sama dengan 3 dikurangi 2. Atau 1 teman-teman ya. Lah, determinan A dikali determinan B inverse tak ubah teman-teman determinan B. Seperti determinan B sama dengan 1. Seperti ini teman-teman ya. 3 dikurangi 2 itu kan 1. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut di sini determinan determinan B-nya tadi sudah ketemu 2 ya teman-teman ya. Determinan B-nya ketemu 2. Sehingga determinan dikali 1/2 ya kan. 1/2 itu sama dengan 1. Sehingga determinan A-nya itu sama dengan 2 kali 1 dong. Determinan A-nya sama dengan 2 kali 1. Berarti sama dengan 2. Nah, determinan A-nya sama dengan 2. Wah, ini nggak ada jawabannya kayaknya teman-teman ya. Sebentar. 5. Iya, nggak ada jawabannya ini. Nggak apa-apa lah. Aman. 10. Atau ini diralat aja soalnya teman-teman ya. Ini kayaknya pamennya ada yang double nih. Supaya ada jawabannya teman-teman. Oke, ini mungkin salah ketik ya teman-teman pembuat soalnya. Ini dari guru matematika seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Oke, ini tak ubah kayak gini. Jadi 3 dikurangi min 2. Nah, ini tak ubah ya. Ini min 2-nya tak ilangin minnya. Jadi nanti ini jadinya endingnya malah plus 2, kemudian ini jadi 5 teman-teman. Kayak gini. Bisa dipahami ya teman-teman ya, 5. Berarti ini 2 kali 5 ketemunya 10. Biar ada jawabannya. Gaskan lur. 2 dikali 5 ini ketemu 10. Lah yang tanyakan adalah determinan A inverse. Jadi determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari A. Berarti ketemunya 1/10. Weh, mantap lur. 1/10 jawabannya yang ada ralat sedikit soal. Luar biasa. Ini nggak usah banyak-banyak ya. 3 soal cukup ya untuk teman-teman sebagai asupan teman-teman ya untuk mempersiapkan ke TKA di bulan Oktober. Jadi stay tune aja di channelnya Kak Purkon. Insya Allah pembahasan soal itu akan update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Purkon. Share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.